Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga sahabat Mira Aset. Jadi untuk pagi hari ini kita akan mengupdate mengenai tren terbaru dari industri otomotif, baik itu motor, mobil, dan juga tentu saja industri kendaraan listrik yang sekarang ini sedang banyak berpromosi dengan cukup agresif. Next slide. Jadi untuk kinerja daripada penjualan sepeda motor sampai dengan bulan April ya setidaknya kita melihat bahwa memang ada penurunan yang cukup tajam sekitar 44% secara month on month di bulan April ini karena libur panjang Idul Fitri. Namun secara kumulatif di 4 bulan pertama di tahun 2023 ini pertumbuhan penjualan itu masih sekitar 28% lebih tinggi karena kita lihat penyebabnya adalah cenderung low base di periode yang sama tahun sebelumnya karena kita ingat masih adanya PPKM kan ya di beberapa daerah pada waktu itu. Kemudian kita masih melihat bahwa pencapaian di 4 bulan pertama 2023 ini masih sejalan dengan perkiraan, dengan run rate yang tidak begitu berbeda jauh dengan run rate serupa di periode yang sama di tahun yang sebelumnya. Next slide. Jadi karena itu pula ke depannya kita masih melihat karena kemungkinan masih akan berlanjutnya pent up demand, permintaan yang tertunda atau terpendam menyusul pencapaian yang low base di tahun lalu, sehingga kita masih mempertahankan proyeksi sekitar 7 juta unit penjualan sepeda motor tahun ini yang merefleksikan potensi sekitar 34% pertumbuhan volume penjualan secara year on year. Namun kita melihat juga di bulan April kemarin, data bulan sampai dengan Januari sampai dengan April, itu ada penurunan di penjualan ekspor, mengalami penurunan lebih dari 27% year on year. Ini selain karena global economic slowdown atau perlambatan ekonomi global, juga disebabkan oleh para produsen di dalam negeri yang masih memprioritaskan untuk memenuhi demand yang cukup robust di dalam negeri. Nah, ini bisa dilihat mungkin di grafik yang sebelah kiri. Pada waktu tahun 2022 tahun lalu di bulan Mei, Juni, Juli itu ada penjualan yang sangat lemah sekali karena ada kendala pada supply semikonduktor. Dan kita lihat bisa kita lihat tren secara bulanannya itu pada periode Lebaran memang ada penurunan yang cukup signifikan, tapi kemudian berangsur untuk pulih kembali di periode-periode sebelumnya. Nah, itu yang kita ekspektasikan akan terjadi di bulan Mei ini sampai dengan menuju akhir tahun. Dan di yang grafik sebelah kanan itu bisa dilihat bahwa penjualan sepeda motor itu cukup resilient terhadap kenaikan suku bunga. Jadi pada saat terjadinya kenaikan suku bunga mungkin hanya satu kali aja ada penurunan secara year on year untuk penjualan sepeda motornya. Tapi di periode-periode yang siklus kenaikan suku bunga yang berikutnya ternyata tidak diikuti dengan penurunan penjualan volume sepeda motor. Dan ini yang membuat kita cukup optimis meskipun suku bunga di tahun ini maupun juga tahun 2022 itu udah lebih tinggi. Namun ke depannya kita masih memperkirakan bahwa volume penjualan sepeda motor ini masih akan tetap tumbuh dengan robust di tahun 2023 ini. Next slide. Bagaimana dengan pasar mobil? Nah, ini kita melihat di bulan April juga terjadi penurunan, hampir sama penyebabnya juga dari libur panjang Idul Fitri yang menyebabkan dealer-dealer mobil kan pada tutup ya. Kemudian juga perusahaan leasing, multi finance itu juga pada tutup kan. Hari kerjanya berkurang sehingga untuk memasarkan produknya itu memerlukan hari kerja yang lebih pendek pada waktu itu bulan April. Namun kita melihat juga di sini di 4 bulan pertama tahun 2023 secara kumulatif itu penurunannya hanya sekitar 1,6% aja disebabkan oleh high base di periode yang sama tahun sebelumnya. Mengingat Idul Fitri di tahun 2022 itu jatuhnya libur panjangnya itu jatuhnya di bulan Mei-nya. Nah, kalau tahun ini di bulan Aprilnya. Jadi tahun ini di bulan April terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga secara kumulatif ada penurunan sekitar 1-2% secara year on year. Ya, namun mungkin next slide. Nah, namun pencapaian ini sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya dan masih kita lihat sebagai selaras lah inline dengan proyeksi kami yang sebelumnya.
Terlihat juga dari run rate yang tidak jauh berbeda antara 4 bulan pertama tahun 2023 dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sehingga kita masih mempertahankan proyeksi kenaikan volume penjualan sekitar 3-4%. Ya, regardless adanya kenaikan suku bunga, tapi kita masih melihat ini potensi dari mobilitas masyarakat yang semakin meningkat dan juga datangnya periode pemilu, itu diperkirakan akan semakin mengakselerasi atau bisa mempertahankan pertumbuhan penjualan di pasar mobil ini sendiri. Kemudian bagaimana dengan Astra International sendiri? Kan kita tahu ada beberapa merek yang dipegang, yaitu Toyota, Lexus, Daihatsu, dan lain-lain. Secara market share berhasil naik signifikan di bulan April secara month-on-month. Karena mungkin kita melihat ada beberapa kompetitor seperti Honda, Mitsubishi, dan lain-lain itu mencapai kinerja yang high base di bulan Maret, sehingga di bulan April itu turun. Sehingga market share dari Astra berhasil mengalami kenaikan. Namun secara kumulatif di 4 bulan pertama tahun 2023 ini, market share Astra ini ternyata tidak mengalami penurunan yang separah seperti yang diperkirakan sebelumnya. Karena kita tahu kan sekarang cukup ketat ya persaingan di industri mobil ini. Tapi ternyata market share di 4 bulan pertama 2023 Astra itu hanya turun sedikit saja. Dari 54,4 di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi hanya 54,2. Jadi ini cenderung flat dan menurut kita masih cukup manageable. Ya kita tahu bahwa penurunan yang tipis ini disebabkan oleh robustnya penjualan dari Honda, Mitsubishi Fuso, dan juga Hyundai yang masih mengalami boleh dibilang fase pertumbuhan. Kita lihat juga di sini pangsa pasar Toyota, Lexus, dan juga Daihatsu itu masih cukup mendominasi di grafik yang sebelah kiri. Sementara di grafik yang sebelah kanan ini adalah tren bulanan dari penjualan mobil hampir sama, di mana pada periode Lebaran itu mengalami penurunan, kemudian berangsur pulih, hingga puncaknya pada akhir tahun itu kan ada event besar ya, Gaikindo International Auto Expo atau GIAS. Next slide. Jadi karena long holiday itu sudah berakhir ya, jadi libur lebaran sudah berakhir, sehingga kita ke depannya masih mengantisipasi pertumbuhan yang masih robust di pasar sepeda motor dan juga kinerja yang masih inline atau selaras dengan perkiraan kita di pasar mobil. Ya, disebabkan oleh tingginya atau perkiraan akan semakin tingginya mobilitas masyarakat setelah implementasi penuh dari kebijakan back to office misalnya dari beberapa kantor kepada para pekerjanya, dan juga tentu saja datangnya periode pemilihan umum yang diperkirakan juga akan semakin mengakselerasi mobilitas masyarakat. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya outlook yang positif terhadap industri otomotif, maka salah satu pilihan yang terbaik atau bisa mendominasi adalah PT Astra International Tbk atau yang kode sahamnya ASII. Ini emiten yang ada di bawah coverage kita yang sebelumnya kita upgrade rekomendasinya menjadi trading buy. Karena itu tadi industri otomotif yang punya outlook yang masih cukup favorable. Kemudian juga jangan lupa bahwa salah satu kontribusi terbesar terhadap laba bersih konsolidasi Astra itu sekitar 56% dari laba bersihnya dikontribusi oleh segmen usaha otomotif dan juga jasa keuangan. Di mana jasa keuangan ini sangat erat kaitannya dengan otomotif karena pendapatan utama ataupun laba bersih utamanya adalah dari pembiayaan dan juga asuransi umum kendaraan bermotor. Mungkin kita masih ingat sebelumnya. Next slide. Ini juga ada laporan pandangan mata sedikit dari event pameran yang baru saja berlalu, namanya Periklindo Electric Vehicle Show. Sesuai dengan namanya, ini digagas oleh Periklindo yang merupakan asosiasi produsen kendaraan listrik Indonesia. Dan ini kita ngelihat selain ya dari beberapa perusahaan multi finance seperti misalnya Maybank Finance dan Mandiri Tunas Finance yang menawarkan suku bunga atraktif mulai dari 0% bahkan, atau juga DP atau cicilan sekitar 700.000 per bulan, kemudian cashback 10 juta, bunga 0% dan lain sebagainya. Kita juga melihat adanya partisipasi aktif dari infrastruktur, penyedia infrastruktur yang ada di dalam ekosistem kendaraan listrik. Seperti misalnya bisnis
charging station maupun battery swap station yang ditawarkan oleh PLN. Jadi masing-masing kita nanti bisa punya charging station sendiri, mungkin di depan ruko, mungkin di depan rumah, untuk bisa berpartisipasi di dalam akselerasi industri ini. Ada beberapa pemain seperti PLN dan juga Voltron yang menyediakan infrastruktur charging station maupun battery swap station. Next slide. Ya, selain itu kita melihat juga ada penawaran-penawaran yang atraktif berupa diskon dan subsidi yang diberikan oleh beberapa merek seperti misalnya ini Hyundai Ioniq 5 yang seri paling tingginya itu kan yang long range dijual di kisaran harga 859 juta, tapi mendapatkan subsidi sekitar 70 juta dari pemerintah untuk mengurangi pajak-pajak yang harus dibayarkan. Sehingga ini mengimplikasikan sekitar 8% ya diskon dari harga jualnya. Kemudian juga ada Wuling REV, ini juga harga jualnya kan sekitar 299,5 juta. Namun mendapatkan subsidi sekitar 25 juta, plus kalau misalnya beli selama periode promosi itu ada diskon tambahan sekitar 10 juta. Nah ini kan kalau dihitung dari harganya, itu sekitar 12% diskon. Juga kedua brand ini menawarkan periode cicilan yang bunga cicilan yang menarik, hingga 0% bahkan ya, untuk periode 12 bulan cicilan. Yang lebih menarik juga adalah DFSK. Ini juga meluncurkan produk terbarunya seperti DFSK Series E1 yang diperkirakan bisa menjadi pesaing terdekat nih untuk Wuling REV. Dan juga ada mobil komersial yang bisa digunakan untuk bisnis travel misalnya, karena kapasitas tempat duduknya itu mencapai 7-11. Dia juga ada seri untuk yang blind van dan juga pick up sehingga cocok untuk bisnis logistik. Nah ini yang menurut kita akan bisa digunakan untuk bisnis transportasi maupun logistik karena harganya juga tidak jauh berbeda dengan mobil yang konvensional. Next slide. Nah ini juga ada beberapa merek motor yang berpartisipasi seperti misalnya Rakata. Rakata ini menggunakan battery pack dari Dharma Polymetal. Gesit kita juga tahu merupakan afiliasi dari grupnya Wijaya Karya. Volta ini juga merupakan afiliasi dari grupnya MCAS. Dan juga ada merek lain seperti Smooth yang sudah digunakan oleh Grab. Nah, merek-merek ini sudah eligible untuk mendapatkan subsidi sekitar 7 juta rupiah dari pemerintah. Namun ada beberapa merek lain seperti Davigo dan Sage ini belum bisa mendapatkan subsidi karena TKDN-nya itu masih di bawah 40%, sehingga belum bisa mendapatkan subsidi. Namun ini tidak menghentikan beberapa brand ini untuk memberikan diskon bagi para pembeli selama event ini berlangsung, sehingga ini juga menambah atraktivitas meskipun belum dapat subsidi, tapi tetap ada diskon langsung dari dealernya yang bersangkutan. Itu kurang lebih mengenai update dari pasar otomotif dan juga pameran yang baru saja diselenggarakan. Sekian dari kami.